Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam, Pak. Selamat malam, Pak Firamsyah. Terima kasih Pak dan Ibu. Malam ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Saya di sini berperan sebagai observer dan Ibu Mei nanti akan berperan sebagai coach dan Pak Bagus akan berperan sebagai coachee. Izinkan saya untuk hadir dalam kegiatan ini mengamati kegiatan coaching pada malam hari ini. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, tentunya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mei selaku coach. Apa kabar, Bu Mei? Saya sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana Bu Mei pada kegiatan coaching malam ini? Apakah Ibu sudah siap, Bu? Siap, Pak. Oke, siap. Pada kegiatan coaching nanti ada kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan, Bu? Kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Lalu kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif dan yang ketiga, yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, Bu Mei. Jadi Bu Mei akan menggunakan 3 kompetensi tersebut ya. Dari ketiga kompetensi itu yang spesifik ingin diobservasi kompetensi yang mana, Bu Mei ya? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang akan Bapak observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, sesuai baik. alur tirta. Ya, baik Bu Mei. Jadi Bu Mei akan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Oke Bu Mei, indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini apa nanti yang Ibu harapkan, Bu? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru. Oke Bu Mei, semoga nanti setelah kegiatan coaching ini ya, si coachee juga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Saya kembalikan kepada Ibu Mei dan Pak Bagus, selamat melakukan kegiatan coaching. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore, selamat malam Pak Bagus. Ya Bu Mei, selamat malam Bu Mei. Iya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Mei, baik. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu malam ini. Kita akan coaching sebentar ini Pak Bagus. Bapak pengen ngomongin apa nih malam ini? Malam ini nih saya pengen ngobrolin tentang ini Bu ya, tentang yang apa namanya yang saya rasakan 3 bulan terakhir ini Bu. Saya ini 3 bulan terakhir ini kok kurang semangat begitu, kurang semangat, kurang apa namanya ya, antusias begitu mengikuti pengembangan diri yang biasanya sudah saya ikuti sebelum-sebelumnya itu Bu. Begitu Bu Mai. Oke, jika saya simpulkan saat ini Pak Bagus sedang kurang semangat, Iya Bu. Dan kurang antusias lagi mengikuti pengembangan diri ya Pak, bukan begitu? Iya Bu Mai, Iya. betul begitu Bu. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Pak Bagus dapat di akhir percakapan singkat kita malam ini? Dari percakapan ini saya ini berharap Bu, ingin apa namanya ya, ingin mendapatkan pencerahan begitu, agar saya itu kembali seperti dulu lagi, semangat gitu ya, antusias, mengikuti ya berbagai kegiatan pengembangan diri Bu, gitu Bu. Oke, nah kira-kira Pak saat ini Bapak dari skala 1 sampai 10 ada di skala berapa? Mungkin dari skala 1 sampai dengan 10, kondisi semangat saya itu sedang menurun di angka 5 atau 4 mungkin Bu ya. 4 mungkin. Oh iya, di bawah ya Pak, di bawah 5 ya.
Iya Bu, jadi memang nggak tahu kenapa ini kondisi saya. Oke. Tadi Pak Bagus ada mengucapkan semangat ya, antusias. Nah, kira-kira apa menurut Bapak ciri-ciri dari semangat dan antusias tadi? Iya Bu, jadi menurut saya ciri semangat atau antusias itu ya ketika ada berbagai kesempatan mengikuti pengembangan diri itu ya saya akan senang begitu ya, senang, kemudian segera mendaftar dan mengikutinya sampai dengan selesai Bu. Kemudian konsisten konsisten mengikuti berbagai pengembangan yang ada, setidaknya itu sebulan sekali. Kalau bisa itu rutin setiap minggunya atau per 2 minggu itu mengikuti gitu Bu. Itu semangat sama antusias yang mungkin menurut saya ini Bu. Oke, jika saya simpulkan tadi, ciri-ciri dari semangat dan antusias dari Bapak itu ya ketika ada pengembangan diri akan segera mendaftar ya, lalu dengan konsisten mengikuti sampai akhir kegiatan pengembangan dirinya. Dan ya paling tidak sebulan sekali ya Pak harapannya, dan kalau bisa juga per 2 minggu ya. Oke, baik. Kalau idealnya kayak yang Bapak sampaikan, sebetulnya apa ya Pak yang sekarang yang mungkin membuat Bapak itu tidak bisa semangat atau kurang antusias mengikuti pengembangan diri? Apa ya Bu ya? Yang menurut saya yang membuat semangat saya itu menurun ya atau berkurang itu mungkin karena padatnya ini ya, padatnya aktivitas di rumah itu padat sekali. Nah, kondisi keluarga ya Bu ya, anak ataupun istri, kondisi tertentu. Kemudian dari kesibukan yang banyak itu saya mungkin tidak bisa membagi waktu dengan disiplin. Itu Bu, mungkin ya Bu ya. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak kurang semangat dan kurang antusias karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama tadi seperti ada padatnya aktivitas, ada karena kondisi istri yang sedang sakit ya Pak, yang lagi hamil, lalu dan kurang bisa ya membagi waktu, artinya kurang bisa disiplin ya. Oke. Nah, itu ya yang Bapak katakan Bapak sedang berada di skala 4 ya? Iya Bu, karena sebab itu saya tidak semangat mengikuti pengembangan diri. Oke, nah kalau sekarang ini kan Bapak ada di situasi ini ya, apa ya yang bisa Bapak pikir akan bisa membantu Bapak untuk kembali lagi semangat mengikuti pengembangan diri dan kembali lagi antusias gitu mendaftar lalu mengikuti sampai akhir? Kira-kira apa ya Pak? Oh iya ya Bu ya. Mungkin agar saya bisa kembali dulu lagi semangat itu. Karena tadi itu banyak kegiatan yang membuat saya menurunkan semangat saya. Yang pertama itu saya harus dapat memanajemen waktu atau disiplin waktu gitu Bu. Atau dengan membuat jadwal gitu. Kemudian yang kedua itu karena tadi kan saya sampaikan kondisi keluarga ya Bu ya, anak saya ada 3 kecil-kecil gitu ya. Nah mungkin itu saya akan mengajarkan mandiri ya Bu ya, mandiri kepada anak-anak saya. Anak saya itu tidak bergantung dengan saya sama istri saya, karena istri saya kan kondisinya kurang bugar. Mungkin itu ya Bu ya. Mungkin itu ya. Nah, oke. Jika saya simpulkan, Bapak akan berusaha ya, seperti upaya yang pertama,
Itu yang pertama, Bapak itu harus bisa ya memanajemen waktu, lalu dengan membuat jadwal ya Pak. Iya, Bu. Lalu yang kedua tadi saya mendengar Bapak akan mengajari mandiri dari anak-anaknya ya. Iya, Bu. Iya, oke. Nah, kira-kira Pak ada lagi tidak ya usaha Bapak yang bisa membantu Bapak kembali lagi antusias gitu mengikuti pengembangan diri? Mungkin ini ya, Bu ya. Ada, Bu. Mungkin saya akan berdiskusi bersama istri saya gitu ya. Karena memang kesibukan di rumah itu padat sekali. Mungkin saya akan berdiskusi sama istri saya untuk ini Bu ya, mencari asisten rumah tangga gitu ya, Bu ya. Gitu, Bu. Oke, Mungkin itu, Bu. jadi ada usaha lain seperti berdiskusi dulu bersama istri untuk mencari asisten rumah tangga. Iya. Iya, Bu. Kira-kira Pak ada cara lain kira-kira yang bisa gitu membantu Bapak untuk kembali mengikuti pengembangan diri gitu? Selain 3 upaya. Ya, mungkin cukup 3 itu, Bu, saran saya, Bu ya. 3 itu, Bu ya. Oke, baik Pak. Ya, Nah, Bu. kalau dari ketiga upaya ini, kira-kira mana ya Pak yang paling mungkin Bapak lakukan saat ini supaya Bapak bisa kembali untuk antusias dan semangat dalam mengikuti atau mendaftar pengembangan diri? Yang paling mungkin itu yang pertama tadi, Bu, membuat jadwal sehingga saya dapat manajemen waktu. Yang kedua itu tadi itu memberikan pengertian atau mengajari saya untuk dapat mandiri. Itu, Bu, yang mungkin paling bisa untuk segera saya lakukan. Oke, baik. Berarti ada 2 ya Pak yang paling bisa Bapak lakukan saat ini. Tadi seperti membuat jadwal untuk manajemen waktu. Lalu yang keduanya mengajari anak Bapak untuk bisa mandiri. Oke. Nah, kira-kira menurut Bapak itu mandiri seperti apa dan jadwalnya itu seperti apa Pak yang akan Bapak buat nanti? Iya, Bu. Mandiri yang saya maksud itu anak saya itu bisa melakukan kebutuhannya sendiri, Bu. Kalau biasanya kan kalau mau makan kan saya yang harus mengambilkan. Kemudian kalau nggak saya suapin nggak habis gitu kan. Kalau nggak saya mandikan nggak mandi, nyari baju pun saya gitu ya. Jadi mandiri yang saya maksud itu anak-anak itu bisa melakukan itu sendiri, Bu, kebutuhannya. Kalau makan bisa mengambil makan sendiri dan makan sendiri pun bisa habis gitu. Kemudian kalau mandi itu juga bisa melakukan sendiri, kemudian setelah mandi juga bisa mencari baju dan mengenakan sendiri gitu, Bu, sehingga tidak bergantung dengan saya dan saya bisa memiliki cukup waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengembangkan ini kompetensi saya. Kemudian yang membuat jadwal tadi itu ini, Bu, saya membuat jadwal ini, Bu, jadwal kesibukan saya yang ada di rumah dan yang ada di sekolah. Jadi jadwal masuk kelasnya, misal jam berapa masuknya, di kelas mana, pulangnya jam berapa. Setelah pulang nanti, apa yang harus saya lakukan, itu saya buat jadwalnya juga. Kemudian dari jadwal-jadwal itulah saya harus mengerjakannya tepat waktu gitu, jangan sampai ditunda-tunda. Terkadang kan terlena ini, Bu, terlena ketiduran gitu kan. Iya. Iya. Aduh, luar biasa sekali ya Pak. Bapak sudah membuat rencana aksi ya yang untuk bisa membantu Bapak nanti ke depan untuk kembali lagi semangat mengikuti pengembangan diri. Nah, siapa nih Pak yang bisa bantuin Bapak nanti untuk supaya bisa menjaga tetap konsisten nih dalam semangat itu, konsisten juga menjaga antusiasnya mengikuti pengembangan diri nanti. Siapa ya kira-kira?
Oh, iya ya Bu ya. Mungkin agar saya konsisten ya untuk tetap semangat mengikuti berbagai pengembangan. Di jadwal itu nanti kan ini Bu, sudah ada jadwalnya itu kan. Nanti saya siapkan alarm Bu setiap jadwal itu. Jadi handphone saya setel alarm tiap hari Senin sampai dengan Sabtu sesuai jadwal itu. Misal nanti jam 1 berbunyi alarmnya, itu nanti menandakan harus segera melakukan kegiatan sesuai jadwal. Nanti jam jam 3 bunyi alarm, waktunya misal ibadah kan, sholat misal. Nanti habis sholat berbunyi pula alarm, misal mengingatkan eh, aktivitas yang di rumah apa yang harus segera dikerjakan dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua mungkin ini ya Bu ya. Tadi kan saya meminta akan mengajarkan anak saya mandiri, dan nanti sekaligus saya minta tolong sama anak saya untuk ini dapat mengingatkan saya kalau misal alarmnya berbunyi, tolong ingatkan kalau misal ayahnya ketiduran begitu, atau ayahnya sedang di dapur tidak kedengeran gitu. Ibu. Oke, berarti yang akan membantu Bapak itu ya alarm ya, lalu anak ya. Iya. Oke, baik. Aduh, sayang sekali nih Pak, waktunya udah mau habis. Di titik ini apa ya yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Oh iya. Sampai saat ini yang dapat sudah saya dapatkan dari obrolan ini begini ya Bu ya. Jadi karena saya itu kurang semangat tadi karena banyak kesibukan, ya alhamdulillah dengan obrolan ini saya bisa mendapatkan ini ya pencerahan gitu, bahwa agar saya kembali semangat itu ya saya yang pertama tadi Bu ya harus membuat jadwal agar saya disiplin waktu. Kemudian saya juga harus mengajari anak saya mandiri biar tidak bergantung terus dengan saya, apa-apa saya begitu. Nah yang ketiga tadi, agar konsisten saya harus ini apa namanya minta apa ya bantuan itu ya, ada alarm atau teknologi alarm itu, dan juga pada anak saya sendiri untuk selalu mengingatkan saya terhadap jadwal-jadwal yang sudah saya buat gitu. Oke, baik Pak. Kira-kira kapan ya Pak hal-hal yang tadi itu mau dilakukan, mulai dikerjakan? Ya, untuk membuat apa namanya jadwal sama alarmnya tadi itu, insya Allah ya nanti malam ini bisa saya lakukan. Kemudian kalau nanti waktunya terbatas, berarti untuk memberi pemahaman atau mengajari anak saya mandiri, mungkin besok malamnya juga mau tidur, ketika mau tidur gitu. Nah, itu kira-kira bisa terrealisasi dalam berapa hari atau berapa minggu gitu Pak? Kalau jadwal nanti malam akan selesai. Kemudian kalau anak saya bisa mandiri, mungkin 1-2 hari lagi akan selesai. Mungkin ya Bu, lusa Bu ya, untuk keduanya. Oke. Nah Pak, ketika itu semua sudah Bapak lakukan, upaya-upaya tadi sudah bagus, semua luar biasa Bapak. Bapak kira-kira sudah berada di skala berapa nih? Tadi kan sudah di awal kan 4 nih. Kira-kira sudah nanti berada di skala berapa? Ya Bu, kalau kedua-duanya itu bisa saya lakukan, maksudnya sudah saya lakukan benar-benar begitu. Dari skala 1 sampai dengan 10, mungkin saya yakin akan berada di skala 7 Bu ya. Oke, baik. Baiklah Pak, terima kasih banyak loh. Saya mau nanya lagi nanti, kita ketemu mungkin minggu depan ya Pak. Saya ketemu nanti ingin tahu bagaimana, apakah Bapak nanti bisa memang menghandle waktu tadi dengan upaya-upaya yang Bapak sudah rencanakan, dan akhirnya Bapak menemukan tujuan akhir Bapak seperti yang Bapak harapkan itu, ya itu bisa semangat kembali, bisa seperti dulu dalam antusias untuk mengikuti pengembangan diri. Mudah-mudahan semua usahanya lancar Pak. Terima kasih banyak ya.
Ya Bu, saya terima kasih Bu bisa ini tercerahkan saat ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Mei. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, luar biasa ya kegiatan coaching pada malam hari ini yang dilakukan Bu Mei sama Pak Bagus. Saya sangat apresiasi kegiatannya. Bu Mei, sebelumnya saya akan melakukan hasil observasi Bu ya, secara keseluruhan Ibu Mei sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur tirta sangat baik Bu ya. Lalu Ibu Mei juga tadi sudah tampak itu menggali informasinya dari Koci seperti itu ya. Rencana aksinya juga sudah tampak pada kegiatan coaching tadi, sudah saya amatin juga. Lalu terakhir tanggung jawab juga sudah sangat tampak yang akan direncanakan oleh Pak Bagus seperti itu. Jadi semua alur tirta sudah muncul dalam kegiatan coaching kali ini. Kemudian yang kedua, tadi di awal Ibu juga mengatakan ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Ibu Mei sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menentukan Pak Bagus untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, Ibu Mei, setelah melakukan coaching tadi, apa indikator pencapaian yang tampak dari pengembangan yang Ibu inginkan? Terima kasih Pak Iramsa. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya pertanyaan itu berbobot. Nah, harapannya Pak Bagus bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Kemudian tadi Pak Bagus juga sudah bisa memunculkan upaya-upaya baru untuk mengatasi permasalahannya tadi, dan sehingga beliau nantinya akan kembali semangat seperti dulu lagi dalam mendaftar dan mengikuti pengembangan diri dari awal hingga akhir. Nah, mungkin itu dia Pak. Oke, Bu Mei, sudah tahu ya Bu Mei rasanya menjadi coaching ya, menjadi coach. Semoga nanti Ibu Mei juga dapat melakukan kegiatan coaching berikutnya. Oke Bu Mei, untuk kegiatan coaching berikutnya kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi Bu? Kompetensi yang kepingin saya kembangkan lagi bisa menjadi pendengar aktif Pak. Kemudian kehadiran penuh juga bisa tersampaikan kompetensinya lagi. Lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi seperti itu Pak. Amin Bu Mei, semoga sukses selalu ya melakukan kegiatan coaching. Mungkin ini saja Bu Mei hasil observasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mei dan Pak Bagus telah mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan coaching pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu ya. Sama-sama Pak Iramsa. Sama.